di satu sisi kadang-kadang juga biasa menurun keimanan dan ketakwaan kita. Dengan menjaga semua itu, Ustaz, bagaimana untuk kita menyikapi hal itu, Ustaz? Tabe. Oh iya. Ya, saya langsung jawab saja ya. Iya, Ustaz. Tentang kondisi keimanan kita yang naik dan turun. Ya, iman manusia itu memang seperti yang disebutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Apa yang menyebabkan iman kita berkurang? Kalau kita melakukan kemaksiatan, dia akan semakin melemahkan iman kita. Jadi syaitan itu menggoda kita. Godaan syaitan itu bertahap. Dia tidak akan langsung menggoda kita pada hal yang paling buruk. Ya. Apalagi kalau hamba-hamba yang ya, kalau hamba yang lemah ya dia langsung godaannya langsung syirik gitu ya, langsung kafir ya. Tapi kalau orang yang kuat, maka dia akan bertahap untuk menggodanya. Makanya kata para ulama ada tahapan godaannya itu. Tadi yang pertama adalah waswasah. Ya. Dia waswasah, dia meniupkan godaan. Nah, kalau dia berhasil ya, dia sudah membisikkan godaan-godaannya itu, maka itu akan melahirkan syahwat dalam diri manusia. Jadi kalau kita kalah sama bisikan syaitan, akan syahwat. Ya, syahwat bergejolak. Syahwat itu kan macam-macam. Syahwat itu keinginan berbuat melanggar. Ya. Kalau sudah ada syahwat, dia akan menjadi iradah, rencana, ya, keinginan. Jadi tadi syahwatnya, syaitan membisik, kita kalah, syahwat kita mulai bergerak karena kalah akan godaan syaitan, kemudian melahirkan iradah, keinginan dalam bentuk niat, ya. Setelah ada niat berbuat jahat, dia akan menjadi azam. Azam artinya tekad. Dia akan menjadi tekad yang kuat. Kalau sudah menjadi tekad yang kuat, begitu ada kesempatan dia akan melakukannya. Gitu, ya. Kemudian bagaimana kita tergelincir dalam godaan syaitan. Nah, sekarang kalau syaitan sudah berhasil membisikkan kepada kita perbuatan jahat dan kemudian kita tergoda dan kita melakukannya, iman kita akan semakin menjadi turun lagi. Bayangkan dalam kondisi yang sebelumnya iman kita masih normal, kita bertarung dengan syaitan di situ, kita bertarung dan kita kalah, iman kita akan turun. Kalau kita kalah, kita akan ikuti keinginan syaitan, kita berbuat maksiat, ya maksiat macam-macam, apakah bisa penglihatan, pendengaran, ucapan, perbuatan, macam-macam perbuatan pelanggaran. Jadi kita bertarung dengan syaitan dalam kondisi iman kita yang normal dan kita kalah, iman kita akan turun. Ketika dia turun, dia akan serang lagi. Kan? Lawan kan sudah mulai lemah ini. Lihat orang yang bertarung, ketika dia sama-sama kuat, baku hantam. Begitu lamanya lawan kelihatan mulai melemah, akan dia hantam lagi. Hantam terus. Jadi semakin kita lemah, semakin dia hantam kita, itu syaitan. Ketika jangan sampai iman kita melemah. Dengan apa? Mengikuti keinginan syaitan dengan berbuat pelanggaran. Ya, ini harus kita perhatikan. Karena iman kan naik dan turun. Apa usaha kita? Perkuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita naik terus. Ketika iman kita naik terus, kita akan punya kekuatan menghadapi setan yang tidak akan berhenti juga menggoda. Ya, tidak berhenti menggoda. Jadi kita dengan zikir, dengan hati yang berzikir, dengan lisan yang berzikir, itu akan membuat setan menjauh. Tentu kita ada saja waktu kita ghaflah, itu pastilah sebagai manusia. Tidak ada orang yang bisa berzikir terus dengan lisannya, dengan hati. Ada saat-saat dia ghaflah, saat-saat dia lalai, setan akan datang. Nah, kalau dia punya ibadah dan ketaatan yang tinggi, ketika setan datang menggoda, dia akan langsung sadar dia sedang diserang. Maka dia berzikir lagi pada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat pertahanannya. Kalau kita punya ketaatan yang bagus. Tapi jika kita tidak punya ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jarang misalnya, kita katakanlah malas-malasan melaksanakan ketaatan. Mungkin hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah kita kurang menjalankan. Sementara semakin banyak ketaatan, semakin kuat iman kita. Maka jangan hanya mencukupkan dengan ibadah yang wajib. Ya, ibadah wajib itu standar. Yang memang tidak boleh turun dari itu, standar dia. Tambah dengan ibadah sunnah. Berbanyak sunnah akan semakin kuat. Ya. Kalau kita punya iman yang kuat dengan banyaknya ketaatan, ketika kita ghaflah, ketika kita lalai, hati kita tidak ingat pada Allah, tulisan kita tidak ingat pada Allah, kita diserang, kita punya pertahanan yang kuat. Ya. Kita punya pertahanan
yang kuat. Tapi kalau ketaatan kita kurang, begitu kita lalai setan serang, kita bisa kalah. Dan ketika kita kalah, artinya kita mengikuti godaan setan, kita akan melakukan kemaksiatan. Dan saat kita melaksanakan kemaksiatan, iman kita akan turun. Ketika dia turun, akan semakin mudah setan menyerang kita. Dia akan semakin lemah. Jadi kuncinya jangan, ya, pertama, perbanyak ketaatan. Tentu zikir diupayakan sering mungkin kita berzikir dengan lisan dan hati kita. Perbanyak ketaatan, jangan mencukupkan diri dengan yang wajib. Perbanyak yang sunnah, sehingga ketaatan kita semakin banyak, iman kita semakin kuat, sehingga ketika setan menyerang kita insya Allah tidak jatuh. Kita tidak jatuh. Kalaupun kita jatuh, kalau misalnya ditakdirkan kita jatuh, cepat beristighfar. Ya, begitu kita tergelincir, Allah saya salah ini, saya kalah misalnya. Saya tidak bisa kuasai pandangan saya lihat yang haram. Tidak bisa kuasai telinga saya dengarkan yang haram. Tidak bisa kuasai lisan saya bergibah. Allah, saya istighfar, langsung istighfar. Ketika kita kalah, setan berhasil masukkan pukulan uppercutnya, misalnya kita oleng, cepat istighfar supaya kuat kembali. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang ketika dia berbuat perbuatan yang keji, dia kalah di sini. Ini orang bertakwa loh ini. Kalau kita baca ayat ini, ayat tentang orang bertakwa, bukan hanya maksiat. Ayat tentang orang bertakwa. Baca ayat sebelumnya, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini tentang orang bertakwa. Ya, ayat tentang orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa disebutkan setelahnya. Di antara ciri orang bertakwa adalah walladzina fa'alu fahishatan. Orang yang ketika dia berbuat perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, berarti orang bertakwa kadang-kadang dia tergelincir juga gitu, kalah. Ya, kadang-kadang kalah ketika dapat serangan yang bertubi-tubi dan kuat dari syaitan, kadang-kadang kalah. Dia melakukan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, tapi orang bertakwa itu kata Allah, fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, dia cepat ingat kepada Allah, ya Allah saya salah ya. Fastaghfaru lidzunubihim, dan langsung dia beristighfar atas dosa yang dia kerjakan. Jadi saat kita punya pertahanan runtuh dan kita tergoda melakukan kemaksiatan, harus cepat ingat kepada Allah dan segera beristighfar, sebanyak mungkin beristighfar, supaya tidak datang serangan berikutnya. Ini yang kita khawatirkan. Kalah pada serangan yang pertama, datang serangan berikutnya. Ya, kata ulama, contoh misalnya perbuatan zina itu kan tidak langsung orang berzina. A'udzubillahi min dzalik. Awalnya dari apa? Dari pandangan. Dia tidak mampu jaga pandangannya, kalah sama syaitan. Dia perturutkan pandangannya, mulai dia berkurang imannya. Kalau dia tidak cepat istighfar, ya, kembalikan ke kondisi di atas, dia tetap di situ terpesona dengan pandangan itu, setan bilang pegang, sentuh. Nanti datang serangan kedua itu. Ya, serangan pertama, lihat, kalah kita. Wah, kita nikmati kecantikannya misalnya, atau sebaliknya, kemelekan tubuhnya atau sebaliknya. Kita kalah di situ, tidak cepat istighfar, dia serang lagi langsung, pegang, sentuh, peluk, berdua, akhirnya berzina. Begitu serangan setan. Ya. Jadi orang yang begitu dia sadar dia kalah, cepat dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar serangan kedua dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan. Itu yang kalau kita kumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menghadapi godaan setan ketika kita mengalami degradasi iman. Iman kita melemah. Kuncinya apa? Pertama tadi, banyak berzikir supaya setan tidak datang menyerang. Dan kedua, banyak melaksanakan ketaatan supaya iman kita kuat. Dan kalau ditakdirkan kita kalah, meskipun iman sedang kuat kita kalah, cepat ingat Allah ketika kalah dan cepat istighfar supaya tidak semakin jatuh kita punya keimanan. Wallahu ta'ala a'lam.